Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita diberi nikmat sehat hingga hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Azizah, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai resensi buku The Pocket Fiqh karya Ahmad Bisri Syakur, LCMA. Saya melakukan resensi ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Usul Fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MPD. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai buku karya beliau, saya akan menceritakan biografi beliau secara ringkas. Beliau bernama Ahmad Bisri Syakur, LCMA. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1973. Beliau telah menikah dan dikaruniai 2 orang putra serta 3 orang putri. Beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dan lulus pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Kairo, Mesir, di Fakultas Syariah wa Al-Qanun dan mengambil jurusan Syariah Al-Islam serta lulus pada tahun 1997. Kemudian melanjutkan program pasca sarjana di universitas yang sama, yaitu Universitas Al-Azhar Asy-Syarif dan di fakultas yang sama, serta mengambil jurusan perbandingan mazhab. Beliau juga menempuh pendidikan di Universitas As-Salafiyah Wafiqu Al-Madaris As-Salafiyah pada program eksistensi Islamic Studies, konsentrasi Siyasah Syariah, dan lulus pada tahun 1999. Beliau merupakan dosen fikih usul fikih di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hikmah di daerah Jakarta sebagai pengampu fikih muamalat semester 4. Selain itu, beliau juga merupakan dosen tetap di Sekolah Ekonomi Islam di daerah Jakarta. Beliau juga merupakan dosen fikih usul fikih di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin di daerah Jakarta sebagai pengampu fikih muamalat semester 4. Selain itu, beliau juga merupakan narasumber dalam kajian rutin di lembaga sandi negara dan instansi serta masjid-masjid. Beliau memiliki banyak pengalaman ilmiah, salah satunya menjadi narasumber dialog nasional pada tahun 2002 mengenai prospek hukum Islam di era otonomi daerah yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unisula. Beliau memiliki pengalaman organisasi, yaitu menjadi pendiri kursus bahasa Arab di Pondok Pesantren Rodotul Ulum pada tahun 1993. Beliau merupakan pendiri Majelis Musyarakah Mahasiswa Syariah Kairo pada tahun 1997. Beliau juga merupakan koordinator Departemen Diskusi dan Riset Mahasiswa dan Pelajar Indonesia di Kairo pada tahun 1998. Beliau memiliki beberapa karya ilmiah. Yang pertama, Musyarakatu
Al-Mar'ah fi Syiasati Al-Daulah. Yang kedua, fikih praktis. Dan yang terakhir, zakat profesi dan perusahaan yang ditulis bersama Muhammad Taufik Ridho, LCD Black. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang ada dalam buku ini. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai hukum-hukum fikih yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya pengenalan ilmu fikih, toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, serta pengurusan jenazah. Dalam buku ini dijelaskan mengenai definisi ilmu fikih. Secara etimologi, ilmu fikih berarti pemahaman yang mutlak atau terlepas dan bebas. Sedangkan secara terminologi, fikih berarti sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan hukum-hukum syariat dalam pekerjaan sehari-hari atau praktis suatu pekerjaan melalui proses istinbat dari dalil-dalil terinci. Sumber-sumber hukum ilmu fikih yaitu Al-Quran Al-Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Adapun buku ini membahas mengenai karakteristik ilmu fikih, yaitu bersumber dari wahyu Allah, mencakup segala aspek kehidupan manusia, memegang prinsip keseimbangan objektif dalam pembahasan hukum, tidak mengenal strata dan perbedaan di kalangan etnis masyarakat, diterima oleh setiap golongan dan lapisan masyarakat, serta diterapkan di setiap jengkal permukaan bumi. Selanjutnya adalah toharoh. Toharoh berarti bersuci. Bersuci dalam ilmu fikih berarti menghilangkan najis, baik hadas maupun khobas, dengan menggunakan air atau debu yang suci. Seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Fala taqrabuhunna hatta yatahhur. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari khabas. Untuk melakukan toharoh, kita memerlukan air. Maka dari itu kita perlu mengetahui jenis-jenis air serta hukumnya. Seperti air murni, air yang bercampur dengan zat suci, air yang bercampur dengan zat najis, air mustakmal, serta air musyammas. Selanjutnya adalah sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Secara etimologi, sholat berarti doa seperti yang ada dalam beberapa ayat Al-Quran. Sedangkan menurut terminologi fuqaha, sholat berarti perkataan atau ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Landasan normatif perintah sholat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya adalah yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kemudian puasa. Salah satu ibadah yang memiliki rahasia adalah al-saum, al-siyam atau berpuasa. Puasa telah dijalankan oleh umat muslim dari generasi ke generasi.
Adapun rukun berpuasa adalah berniat dan al-imsak, atau menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Syarat sah puasa adalah beragama Islam, berakal sehat, serta suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian adalah zakat. Secara bahasa, zakat berarti pembersih atau suci. Sedangkan secara istilah, zakat berarti harta yang dikeluarkan seorang muslim yang sudah menjadi hak Allah yang disalurkan kepada orang yang berhak atau mustahik dengan cara tertentu. Jenis harta yang perlu dizakati adalah emas dan perak, perniagaan atau perdagangan, pertanian, perkebunan atau penggemukan hewan, peternakan hewan, rikas, dan harta mustakhilat. Selanjutnya adalah haji. Haji merupakan dambaan bagi seorang muslim. Al-Hajj berasal dari bahasa Arab yang berarti al-qasdu, yaitu tujuan atau kesengajaan. Sedangkan secara istilah fikih, haji berarti kesengajaan ke Baitullah untuk melakukan manasik tertentu dengan cara tertentu dan aturan tertentu. Adapun rukun haji adalah melakukan ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, serta tahallul. Kemudian adalah pengurusan jenazah. Kematian pasti akan dialami oleh setiap yang bernyawa dan tidak dapat ditolak kedatangannya. Oleh karena itu, kita perlu memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengubur, serta mendoakan jenazah. Hukum dari memandikan serta menyolatkan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif. Kelebihan dari buku ini adalah bentuk buku yang kecil sehingga mudah dibawa kemana saja. Kemudian penjelasan yang ringkas namun tetap rinci. Penjelasan penulis yang sistematis sehingga mudah dipahami oleh orang awam. Pemberian warna pada tulisan yang membuat pembaca tidak mudah bosan, serta dilengkapi dengan tanya jawab pada setiap babnya. Kelemahan buku ini yaitu sampul buku yang sedikit monoton sehingga kurang bisa menarik minat pembaca. Buku ini sebenarnya sudah bagus, akan tetapi lebih baik apabila sampul buku dibuat lebih variatif lagi agar bisa menarik minat pembaca. Karena selain penjelasannya yang ringkas dan mudah dipahami, di dalam buku ini juga terdapat ayat dan hadis yang digunakan sebagai sumber dan landasan dari materi-materi tersebut. Sehingga apabila ditinjau dengan Al-Quran dan hadis, buku ini sesuai dan tidak bersimpangan dengan Al-Quran dan hadis. Buku ini juga cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, terlebih kalangan awam, karena penjelasannya yang mudah dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai resensi buku The Pocket Pick karya Ahmad Bishri Syakur LCMA. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tentunya saya akan sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran yang dapat kalian tuliskan di kolom komentar sebagai evaluasi video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.